Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh dan segenap unsur dari pemerintah, juga bapak ibu, bapak-bapak, khususnya dari organisasi keagamaan, baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LGI yang kami hormati. Mohon izin saya lebih tepatnya mentausiah diri saya sendiri, karena memang tradisi para sahabat dulu itu ya pinter nggak pinter, pokoknya sebelum berpisah itu ya saling memberikan nasihat. Di antaranya membaca surah Wal-Asr, mesti itu dipakai sebagai apa ya, pengingat ya. Nah, dalam konteks ini saya lebih pas mengingati diri saya sendiri. Ya, untuk saya sendiri, para jamaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi, perbedaan di antara kita itu kan hanyalah furu'iyah. Selama Qurannya sama, nabinya sama, insya Allah sama-sama masuk surga. Cuma lewat jalan pemahaman yang berbeda-beda gitu. Nah, saya sendiri yang lupa ya, saya apa ya, Nahdlatul Muhammadiyah. Agak ribet memang ketika misalnya suami istri itu beda ormas. Saya punya temen itu suaminya Muhammadiyah, istrinya NU. Jadi ketika istrinya keluar dari kamar mandi habis wudhu itu, kalau NU yang pakai madzhab Syafi'i kan batal disentuh suaminya gitu. Akhirnya Muhammadiyah yang suaminya itu keluar dari kamar mandi dicolek istrinya. Ayo wudhu lagi keluar lagi dicolek lagi sampai istrinya menggigil kedinginan. Kalau saya sebaliknya, jadi istri saya yang Aisyah, istri saya yang Aisyah, ya akhirnya ya untuk wudhu saya tidak membatalkan, karena nyentuh istri kan kalau di Aisyah itu tidak batal gitu. Istri sendiri lah ya, kalau istri tetangga itu bukan masalah batal atau tidak, lebih dimarahi suaminya. Jadi karena istri tersinggung, nyentuh kucing tidak batal, maksudnya nyentuh istri sendiri batal. Tapi itu perbedaan yang lucu. Tapi kalau dinikmati ya asik saja ya, menikah dengan beda ormas. Baik, saya mencoba, sebenarnya ini sudah kita praktekkan bersama ya. Islam itu kan agama yang lengkap. Jadi indahnya Islam itu karena agama itu lengkap, tidak hanya mengurus soal ibadah yang susah payah gitu, tetapi hal-hal yang mengasihkan, soal pertemanan itu jadi perhatian, sehingga di antara luasnya rahmat Allah dalam ajaran Islam ini, bahwa ladang pahala itu tidak hanya pada ibadah-ibadah yang memberatkan, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya ringan-ringan saja. Artinya dengan hanya berteman karena Allah ya, bukan karena kesamaan organisasi, bukan karena kesamaan profesi, bukan karena kekerabatan, tetapi karena Allah. Mungkin diantara takmir ini kan ada kesamaan rasa ya, senang ketika ada masjid beres, sertifikat wakafnya udah
terlegalisir gitu misalnya. Apalagi sedih ketika ada masyarakat tidak rukun gitu. Sama-sama merasakan itu. Ini kan pertemanan karena Allah, mencintai karena Allah. Nah ini luar biasa besarnya ya pahala dengan hanya berteman yang mengasihkan, tapi karena Allah itu bisa memberikan syafaat di akhirat. Jadi antar teman, misalnya suatu ketika saya sama Pak Usama berteman karena Allah, lalu Pak Usama itu sudah lolos dari sirat itu, lalu kemudian saya misalnya, kok saya ya contohnya atau mungkin temannya Pak Usama yang lain masuk neraka, Pak Usama itu akan mencari temannya itu, memohon pada Allah dengan betul-betul perjuangan seperti kita kalau dalam persidangan ya Pak. Jadi betul-betul ingin merebut hak kita gitu ya. Begitulah sahabat teman itu nanti minta kepada Allah ingin menyelamatkan siapa temannya dulu di dunia yang mungkin setakmir, bisa jadi seorganisasi juga gitu, dicari dan Allah mengizinkan, dicari sampai satu persatu sampai tuntas, tidak ada lagi yang mau dientas. Ini kan luar biasa kalau berteman dengan model. Maka ketika ulama menjelaskan tentang 7 golongan yang kelak nanti selamat di akhirat, itu semuanya berat-berat semua, berat-berat semua. Pertama misalnya pemimpin yang adil, itu kan berat itu, susah kan jadi pemimpin yang adil itu berat itu. Lalu apa yang kedua itu, bahwa nanti yang mendapat perlindungan dari Allah pertama pemimpin yang adil, itu kan berat ya. Tidak seberat cari teman karena Allah lah ya, seperti itu. Kemudian pemuda yang hatinya itu apa ya, selalu lekat dengan ibadah, dengan ketaatan. Pemuda mungkin diantara kita itu telat hijrahnya ya, berarti kan susah untuk kembali ke masa muda. Baru yang ketiga itu berteman karena Allah itu, berteman karena Allah. Jadi bukan karena satu profesi, bukan karena satu passion, satu hobi, satu circle, satu komunitas, tapi betul-betul karena Allah. Karena Allah. Nah ini akan menjadi apa ya, benteng untuk mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah itu orang yang hatinya itu selalu lekat dengan masjid. Jadi selalu kangen, ingin, rindulah datang ke masjid itu penuh semangat. Dan itu kan juga berat. Tidak semua orang ringan kaki untuk melangkahkan ke masjid. Nanti ibaratnya nanti ternyata satu-satunya yang ringan itu ya cuma pertemuan itu. Yang lain itu susah semua itu. Jadi pemimpin yang adil termasuk ketika kita digoda oleh wanita, punya jabatan, punya kekayaan, punya kecantikan, lalu kita menolak dengan mengatakan ini akhafullah, saya takut pada Allah. Ini kan berat. Mungkin selama ini kita ada yang menggoda tapi orangnya jelek. Jadi kalau mengatakan saya takut pada Allah itu nggak masuk dalam golongan yang nanti dapat perlindungan dari Allah. Tapi syarat wanita yang menggoda itu cantik dan dia kaya dan dia punya jabatan. Nyari-nyari penggoda seperti itu kan susah. Gitu. Jadi sekali lagi yang paling enak ringan itu ya bersahabat itu, cari teman gitu, cinta teman karena Allah, bukan karena ada kepentingan di balik. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya saat beliau jadi khalifah, berapakah teman tuannya? Kata Ali, saya tidak bisa menjawab berapa teman saya, karena saat ini dunia dalam genggaman saya jadi khalifah, saya tidak bisa memastikan berapa teman saya.
Nanti setelah saya lengser dari jabatan, tidak jadi khalifah, disitulah akan teruji siapa orang-orang yang masih dekat dengan saya. Maka untuk ngetes teman ini karena Allah atau tidak, ya ketika kita jatuh, masihkah dia dekat-dekat dengan saya atau menjauh ketika dia jatuh, tapi dia dekat-dekat kita masih jaga. Nah, seperti itu. Nah, menurut ulama, di antara orang-orang yang mendapatkan pelindungan kelak di akhirat itu, maka berteman karena Allah itulah bonus. Artinya nggak terlalu sulit, tetapi pahalanya disetarakan dengan ibadah-ibadah yang hebat-hebat tadi. Jadi pemimpin yang adil itu kan berat. Hati selalu rindu ke masjid itu kan berat bagi banyak orang. Gitu. Cuman kalau setelah Ramadan tidak ditulis apa itu flyer-flyer aja, itu kan biasanya kalau terawih itu kan banyak, setelah Ramadan udah menghilang itu cuman tidak ditulis aja itu flyer-flyer, diberitakan telah kehilangan jemaah. Kalau diketemuan tolong balikan lagi. Itu berat di masjid itu. Sekalipun rumahnya dempet sama masjid, itu persoalan hati gitu. Maka cari teman karena Allah itulah yang ringan. Itu bonus. Pahalanya luar biasa, dahsyat, sampai dicari nanti sama orang-orang yang dulu kita pernah bersahabat. Gitu, dicari. Ya. Nah, lalu kemudian ada riwayat juga di sini, ketika sahabat kita yang atas cinta karena Allah itu mencari temannya yang lain di neraka, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu dia pernah sholat bareng. Ini agak kemudian menjadi dalil, jadi bahwa orang yang sholat itu bisa jadi ada yang masuk neraka. Dia soleh secara ritual, tapi mungkin kurang bisa menjaga kata-katanya, suka meremehkan orang lain. Lalu saya kira dalam berorganisasi, Ustadz, ya, jangan kemudian merasa kita paling benar lalu merendahkan kelompok lain. Saya kira ini yang tadi menyakiti tadi. Kalau sholat masih begitu, nah maka ini dalil bahwa orang sholat itu bisa masuk neraka. Artinya bukan yang salah sholatnya, gitu kan? Tapi dia masih belum bisa menjaga akhlaknya. Kemudian sahabat yang nyari ke neraka itu, dulu dia pernah puasa bareng, ya Allah, buka bersama. Buktinya pas iftar tuh royoan bareng, puasa bareng. Pernah haji bersama, ya Allah, mungkin satu travel ya. Dicari itu, dicari. Mungkin diantara kita setelah haji kan ada paguyuban haji, dilanjutkan dengan saling mengingatkan untuk mempertaruhkan nama baik kehajiannya, gitu kan. Itu luar biasa. Kalau terus lanjut, itulah yang namanya berteman karena Allah, ini seperti itu. Dicari, termasuk ini dalil bahwa orang haji ada yang masuk neraka, gitu. Dan ada cerita real, apa tadi realnya ada yang masuk Nasrani, ini real, ada orang haji 3 kali matinya bunuh diri, ya. Mati bunuh diri gitu. Saya juga pernah diceritain ada takmir di kota sana, itu sholatnya selalu di shock terlupa, mati bunuh diri juga. Yang salah apanya kan gitu. Jadi ya bukan sholatnya yang salah, tapi ya sholat yang dia lakukan itu tidak berdampak. Maka dengan adanya teman itu nanti siapa tahu dapat memberikan saat, dicari kita sampai tidak ada satupun tersisa di neraka, semuanya dientas ke surga. Nah, itu pentingnya teman, ya. Nah, tentu di akhir zaman ini, ya saya kira di akhir zaman, ya sebelum-sebelumnya ada yang berteman itu ya karena kita punya jabatan, punya kekuasaan, dan seterusnya, ya. Maka untuk itu kata Rasulullah SAW, kita perlu selektif di dalam mencari teman, sehingga untuk mengetahui tentang kualitas keagamaan seseorang itu ya lihat temannya.
kurang lebih ya sama lah. Kalau berteman sama orang-orang yang misalnya suka ke diskotik, ya kurang lebih seperti itulah kualitas keberagaman. Saya kira ada hadis yang cukup familiar ya, cari teman itu seperti ibaratnya ada yang seperti penjual minyak wangi kan gitu. Kalau nggak beli minimal dikasih, kalau enggak ya dapat aromanya lah. Tapi kalau temannya buruk itu diibaratkan berteman dengan tukang besi, bisa-bisa terbakar kan bagian kita. Maka kata Rasulullah harus cermat ya. Cari teman tuh ya harus cermat, yang kira-kira mengajak kita kepada ketaatan. Bukan hanya karena satu profesi atau satu circle, satu komunitas, tetapi carilah yang mengajak kita kepada ketaatan. Tetapi saya yakin tidak ada orang yang sempurna. Ada kalanya kita dengan teman itu konflik, mungkin ya, bisa jadi. Tapi kalau kita mau memaafkan, toh kita juga nggak sok suci juga kan. Kita juga tidak sesempurna teman kita. Kita kalau cari teman tidak ada kekurangan, ya seumur-umur hidup sendiri, ya. Tertutup, introvert, gak ada yang mau nasihati dan lain-lain. Karena begitulah pertemanan. Walaupun atas nama Allah kadang kita tersinggung, kadang dia menyakiti kita, tetapi karena kita berteman ya kita cepat beres, selesai urusannya, langsung kita memaafkan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ciri teman karena Allah itu motivasinya benar-benar karena Allah gitu. Bukan karena ada kepentingan di balik pertemanan. Maka ada riwayat suatu ketika Jibril menjelma seperti manusia, mencegat seseorang, mau kemana? Saya ingin pergi ke si A. Apa kepentingan? Enggak ada kepentingan apa-apa, karena saya ingin berteman karena Allah gitu. Ini luar biasa, pahalanya dahsyat sekali gitu. Jadi untuk ngecek kita sekarang ini ada teman di sekitar kita itu karena Allah atau tidak, itu kita mengevaluasi kita diri sendiri. Gitu. Kira-kira saya bisa apa? Usama selama ini tuh ada apa ya? Gitu. Apa karena beliau mentor saya di kampus atau gimana? Atau karena Allah gitu. Tetapi karena ada mungkin kesamaan frekuensi, ketika ada kesenangan, ketika mungkin jemaahnya tambah ramai gitu ya, lalu masjid ini berdampak kepada masyarakat sekitar, saya ikut senang dengan apa yang dilakukan Ustadz Usama gitu. Ini kan disitulah kira-kira ya, jadi bukan karena yang lain-lain gitu. Kemudian saling menasehati. Yang namanya teman tidak selalu yang mengajak kita itu bergembira. Kalau di ungkapan bahasa Arab itu sadiquka man abgaka la man adhakaka. Teman sejati itu yang membuatmu menangis gitu, artinya diajak merenung, lalu dia insaf, lalu kemudian tobat gitu. Bukan teman yang cuma hanya ngajak cekikian, ngopi-ngopi ya, sesekali gitu. Tetapi ada kalanya ada teman yang mau mengkritik kita. Malah dari tingkat kesolehan itu perlu mencari orang yang lebih soleh dari kita gitu. Lebih soleh, sehingga kita itu diingatkan gitu. Maka sekali lagi dulu para sahabat, surah Wal Asr itu ya, Wal Asr itu selalu dibacakan ya. Allah itu kan dari Quran itu bersumpah dengan waktu itu ada 4 ya. Ada wal fajr, demi fajar, waktu fajar, kemudian wadduha, lebih waktu duha, lalu wal asr, lalu wal lail. Ada waktu fajar. Ini para fasir mengingatkan, fajar itu ya awal waktu, mengingatkan kita ketika masih bayi, masih tidak berdaya, belum pinter apa-apa gitu, masih bayi. Lalu kemudian wadduha, ini simbol masa muda, berkumpulnya kekuatan di situ. Disitulah kita beraktivitas dengan segala keilmuan, kekuatan kita, itu wadduha. Kemudian wal asr itu kalau bahasa Arabnya asar itu asir, itu kayak perasa. Artinya setelah kita kerja keras sepanjang hari,
ya kira-kira asar itu diperas, puncak-puncaknya lelah, puncak-puncaknya lelah di waktu asar gitu. Makanya pahalanya besar gitu. Yang sholat terutama yang berjamaah ke masjid di waktu asar itu pahalanya besar sekali gitu. Asar. Nah ini simbol kalau kita itu sudah lansia ya. Kayak saya ini udah lansia, Pak Usama mungkin masih milenial ya. Milenial. Sebagian kita itu aluminium mungkin ya, mungkin sudah usia-usia besi tua juga itu. Kayak saya udah tua Pak, mungkin udah masuk wal asr saya. Mungkin saya menyesal dengan masa muda saya. Nah, di situ sudah mulai muhasabah. Lalu walail waktu malam itu waktu-waktu kita sudah detik-detik menjelang kematian. Ya kalau umatnya Nabi Muhammad ya antara 60-70. Jadi umat-umat dulu itu kan meninggalnya sesuai kurang lebih seperti usia nabinya. Nah Nabi kita ini meninggal usia 63. Ya kalau sudah 70-an itu udah bonus. Ya sekitar itu. Ya mungkin udah masuk walail. Walail. Nah, gitu. Jadi itu yang menjadi nasihat. Kenapa sih di wal asr itu jadi luar biasa untuk apa? Untuk bahan nasihat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, andai kan Allah nggak nurunkan Quran, cuma wal asr saja itu sudah cukup itu buat bekal hidup kita, bahagia dunia cukup wal asr itu diamalkan. Itu Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah nggak nurunkan Quran, cuma menurunkan wal asr itu selesai urusan kehidupan. Ya, wal asri demi masa. Hidup kita ini kan selalu terikat dengan waktu-waktu. Kemudian innal insan, semua manusia rugi. Ya rugi dunia, rugi kecuali amanu yang beriman dengan akidah yang lurus kan. Nah, akidah yang lurus. Yang nggak lurus itu ya seperti ada yang menentukan awal Ramadan awal bulan Syawal katanya nelpon langsung ke Allah ya. Itu kan dari mana keimanan seperti itu. Lalu amilus solihat beramal gitu kan, beramal soleh. Ya saya pernah ditanya Pak Babin saya ditanya itu Paus meninggal lu masuk surga atau neraka, orangnya kok soleh banget ya udah nggak lolos di amannya gitu. Kalau di kampus ada satu mata kuliah nggak lulus ya gagal kan begitu kan, bla 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 sukses bagus tapi nggak lulus satu mata kuliah ya. Ini nggak lulus di keimanan, saya bilang ya neraka. Cuman mungkin nggak terlalu dalam, nggak terlalu, karena orang soleh kan, tapi nggak lolos di neraka. Mungkin tidak satu ruangan sama Raja Namrud, Fironda, mungkin ya di atasnya mungkin seperti itu kan. Tapi saya katakan neraka, menurut keyakinan kita neraka, karena nggak lolos di keimanan. Dulu beramal soleh, iman tapi aliran kebatinan gitu, sholat pakai ngebatin gitu kan. Oh yang penting sholat sosial, bantu orang, sedekah. Sholat wajib gak akan pernah tergantikan dengan sedekah gitu. Yaitu yo jadi barometer kita beres apa enggak itu sholatnya dulu. Sholat gak beres, Allah gak noleh ke yang lain. Kan ada itu. Ah nggak apa-apa sholat wajib bolong-bolong. Ah bisa sedekah kok. Nggak bisa. Kan wa amilus sholihat ya beramal, memang tuntunannya ya sholat wajib itu ya harus diamalkan. Nggak boleh ngebatin toh, puasa, zakat, haji kalau mampu. Lalu kemudian watawasau bil haq, bahwa kita nggak boleh egois ya, masih ingin masuk surga sendirian nggak boleh, harus saling nasihat menasehat gitu kan. Jangan misalnya ingin organisasinya saja yang masuk surga, bareng-bareng gitu. Makanya kita saling menasehati sesama kita gitu. Lintas organisasi, dan tidak boleh merasa lebih baik dari yang lain kan begitu. Ada kurang lebihnya, tapi tak boleh merendahkan, itu kan begitu. Ini jalan bersamaan, yaitu kita kedepankan, singkirkan perbedaan. Toh itu furu'iyah kan sudah selesai, itu urusan sosial kita, rukun kan gitu. Tak usah menjelek-jelekan. Kemudian dalam hal interaksi begini kan butuh kesabaran, tidak selalu mulus. Kita berdakwah
itu kan tidak selalu mulus, ada tantangan, ada kendala, ada kesulitan, mungkin secara finansial, ada perlawanan dari masyarakat misalnya, maka di situ kita saling menguatkan dengan kesabaran kan. Nah, luar biasa wal asr gitu. Kan dulu seingat saya yang saya baca Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenapa disebut Kiai wal asr? 8 bulan menyelesaikan wal asr. 8 bulan ya. Al-Ma'un itu cuma sekian minggu, tetapi Al-Ma'un itu lebih melegenda aja itu. Tapi Ahmad Dahlan lebih banyak, lebih lama mengajarkan wal asr. Betapa kuatnya, dahsyatnya konten dari makna wal asr. Kemudian tidak membicarakan keburukan teman di belakang gitu. Apalagi ngelikung dari belakang. Jadi kalau ada teman entah lintas organisasi menceritakan keburukan, nggak usah kita dengarkan, malah kita asik gitu. Ya kalau kita nggak bisa menasehati, ya kita pergi, kita tinggalkan. Mungkin hari itu dia ngomong orangnya ke kita, berikutnya kita lah jadi mangsa omongan dia, kan begitu. Tetapi sahabat yang karena Allah nggak akan melakukan seperti ngomongin di belakang, nggak ada. Ya, kalau mau nasihati di depan, ya kan, di depan, ya itulah teman saling nasihat menasihati. Kemudian saling mendoakan, terutama kalau orang yang kita doakan itu tidak tahu, ya. Artinya di sana kita doa itu pasti mustajab dan malaikat mengatakan doa ini untukmu juga, kan begitu. Kemudian saling berkorban, saya kira bisa sharing gitu. Tadi Pak Usama diceritakan gimana tata kelola masjid, kan bisa share. Kita juga bisa belajar ke LDI, belajar ke NO gitu. Setelah saya NO itu semarak Pak ya kegiatannya ini. Ada penelitian tuh ada 16 kegiatan yang bisa apa ya guyup gitu. 16 mungkin di Muhammadiyah nggak punya ini. Muhammadiyah itu agak kering. Kenapa nggak bisa bikin misalnya bantengan tapi isinya tentang surah Yasin seperti itu. Kita ngomongin juga apa ya kurang acara gitu, di NU itu ada 16 bisa wah guyup terus pokoknya ngangeni seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau di Delhi ada acara-acara gitu ya, ada hadrah rubana gitu Pak yang gitu. Kalau Muhammadiyah itu jarang ada acara untuk kumpul-kumpul, jarang ya. Kemudian nah saya kira itu Bapak Ibu sekalian sekedar apa ya, nanti akan disambung sama Bapak Yai Solihin atau Pak Yai siapa. Saya hanya kultum aja ini ya, kultum ya mudah-mudahan persaudaraan kita tidak hanya di dunia Bapak sekalian ya. Saya ya berkali-kali saya berniat, saya kalau pensiun pokoknya ingin jadi takmir masjid lah. Wah, itu cita-cita tertinggi saya lah. Saya kalau pensiun, saya ingin ngelamar jadi takmir masjid yang mudah-mudahan ada yang nerima. Itu cita-cita paling mulia saya. Sementara masih sibuk bantu-bantu Pak Usama di dapur. Cita-cita tertinggi saya ingin jadi takmir. Mudah-mudahan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak lompat-lompat, mohon izin, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang para saksi
para sepuh, para asatidz dan para bapak yang sangat saya muliakan, lebih khusus Ustaz Ekonomi Ahmad Fatoni yang saya muliakan, dari Pak Kamil Masjid Sang Gedan yang saya muliakan, dan juga dari semua bapak-bapak yang rawuh, baik dari jajaran pengurus atau warga MUI maupun warga DRP Kecamatan Barangkosok. Secara singkat, saya bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan dalam keadaan kita bersama, sehingga pada saat ini kita dapat berwajah dalam rangka kegiatan MUI dan DNP di Kecamatan Karangboso. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini tercatat sebagai amal soleh, amal rohim yang berkah manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat alamiah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah tadi sudah disinggung oleh panjenenganipun Ustaz Ahmad Fatoni, sesuai dengan hadis sekarang itu juga membicarakan sholat asar. Yang pertama, ini sholat khamis kafaroh. Sholat 5 waktu itu adalah sebagai penghapus dosa kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa itu law anna naron itu law anna naron bila babi ahadikum yang tasilu fi kula yaumin khamsan min ma yaqul dzalika yaqul min daranihi qalu la yaqul min daranihi syai'an. Dan di sini menjelaskan bahwa di muka rumah kita itu ada sungai. Ya, kita 5 waktu itu selalu mandi. Apakah di dalam badan kita itu masih ada kotoran? Kalau jawabnya tidak. Soalnya seperti sholat itu juga bilang. Jadi sholat 5 waktu itu adalah menghapus dosa kecil 5. Jadi setiap kita sholat 5 waktu itu dosa kecil yang kita berbuat pada itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perumpamaan kalau di muka rumah kita itu ada sungai, kemudian kita mandi sebanyak 5 kali, sehingga kotoran atau apa yang ada di badan kita itu pasti bersih. Ini hadis yang nomor 94. Hadis yang nomor 95, Ani Bani Umar Ana Rasulullah SAW alladhi tafutu salatul asri maka nama mutiro alahu wa manahu. Artinya itu orang yang kehilangan sholat asar, maka seolah-olah dia menghapus keluarga atau menghilangkan ya, keluarga dan harta bendanya. Ini karena keistimewaan sholat asar. Tadi sudah disinggung memang sholat asar itu kan kita selalu manusia itu sudah waktu payah. Sehari kita bekerja. Oleh karena itu dijelaskan kalau kita sampai ketinggalan sholat asar, ini berarti kita menghapus keluarga dan harta benda kita. Surat hadis yang 96, An-Nabi Malik qala kunna ma'a Buraidah fi huswati biyaumin rid wa min faqala fakiru sholat al-asri. Baina Nabi qala
man taroka sholat asri fakot habito aman. Ini hadis ini hadis riwayat Bukhari ya, jadi semua itu diriwayatkan oleh yang Bukhari. Jadi apa namanya, orang yang waktu sholat asar itu pas ada peperangan dan mendung. Oleh karena itu Rasulullah badiru cepat-cepatlah sholat asar, sebab Rasulullah bersabda, man talaka sholat asar fakot habis amal. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia itu menghapus amalnya, batal amalnya, hilang pahala. Yang dimaksud di sini adalah butlanul sawab, jadi hilang pahalanya. Tapi sholatnya sah pahala, karena ya sudah dia kehilangan. Mana di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jadi sholat asar itu dinamakan sholat wusta, sholat yang lebih utama. Ya, sholat asar dan juga sholat subuh, kedua-duanya. Ya, ada yang 97. Dari Ibnu Mujahid radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadara ila qamari lailatan kama jadi hukum azza wa jalla kama tarawna hadzal qamar. Jadi hadis ini menerangkan bahwa pada waktu apa namanya bulan purnama, bulan purnama Al-Fadhulatul Qamari ini maksudnya bulan purnama. Ini cuma Quran fasati bihamdi rabbika qablatul syamsi wa qabla. Ini menunjukkan kefadilan, keutamaan sholat asar. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, lainnya lijunnaro man sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, qabla ghurubiha, dan sebelum surupnya atau terbenamnya matahari, berarti sholat asar. Ini memang sholat asar dengan sholat subuh itu lebih istimewa, terutama sholat subuh istimewa. Yang lebih agak berat itu juga sholat subuh dari sholat asar, misalnya tidur nyenyak dan sebagainya. Rasulullah juga bersabda, man sholal fardaini dakhala jannah. Siapa yang sholat pada waktu dingin dua, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhala jannah, akan masuk neraka, akan masuk surga. Ya, karena fadilahnya, keistimewaan. Rasulullah bersabda lagi, man sholat isya'a fi jama'atin faka'an nama qoma nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sunat setengah malam di sholat isya. Ini juga karena sholat isya itu juga lebih agak berat ya. Sekalipun lebih berat sholat subuh dengan sholat asar. Wa man sholat subuha fi jama'atin faka'an nama sholat laila kulah. Ini derajatnya jamaah sholat isya dan sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sunat semalam suntuk. Ini fadilahnya, derajatnya, ya, derajatnya. Dan juga pahalanya lebih banyak. Rasulullah juga berada lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha wa huwa fi zimatillah. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjidi wa roha fil jannah. Jadi barang siapa yang sholat subuh, maka
dia itu adalah dijamin masbukah Bukhari, riwayat Muslim. Nah ini sebagai apa namanya itu fadilah sholat asar dan sholat subuh. Maka ada keterangan lagi, barang siapa yang sholat subuh 40 hari berturut-turut ini sama dengan sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, di Masjid Makkah. Jadi pahalanya dilipatkan 100.000. Ini karena fadilahnya sholat subuh demikian banyak, demikian besarnya. Ya kalau di Al-Quran memang inna sholata kanat salah mu'mina kitabam mauquta. Sunnah sholat itu adalah pada waktu-waktu bagi orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat zuhur, kemudian sholat asar, maghrib, isya, subuh. Sudah ada ketentuan sendiri waktunya. Tinggal kita menjalankan, terutama masjid. Ini keistimewaan masjid lebih daripada tempat-tempat yang lain. Bapak dan saudara sekalian, itu sekilas apa yang kita jumpai atau kita pahami daripada waktu asar dan waktu subuh. Jadi derajatnya sholat jamaah isya itu sebagaimana sholat sunat subuh sedang awangi. Kalau sholat subuh itu sebagaimana derajatnya, yaitu kita menjalankan sholat sunat semalam tutup. Kalau sholat isya bismillah, separuhnya malam. Ini bahwa dan saudara sekalian, oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Allah. Kita menjalankan sholat sana. Sholat ini awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama kali yang dihisab itu sholat. Ila wujudat tamatan kubilat masai wamani. Kalau sholatnya itu diterima oleh Allah, tak sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua amal atau ibadahnya. Waidah wujudat nasikotan, rudat masai wamani. Kalau sholat itu dihisab kok kurang, cuma akan ditolak dan semua amalnya atau ibadahnya ditolak. Ini sholat itu menjadi imatul bilah, imatul din. Jadi menjadi gagasan agama kita, agama manusia. Itu tidak daripada sholatnya. Oleh karena itu sholat ini memang ibadah yang istimewa. Ya, istimewa. Seperti apa yang saya sampaikan pada Bapak dan saudara-saudara, sedikit saya akan menyampaikan silaturahmi atau silaturahim bersama. Kalau misalnya ada kata bahasa, kalau kaum silaturahim. Kalau ada keterangan itu bukan kaum silaturahmi. Tapi kalau di keterangan itu silaturahim sama saja. Hanya kalau hadis itu siapa ahabba atau berjiwa menginsan fi asari fa'asir rohimah. Rohim atau rohmi itu sama saja. Artinya kalau dalam hadis itu sebetulnya silaturahim itu adalah menghubungkan antara rohim, maksudnya saudara kandung rohim. Jadi berarti secara ilmu balaghah itu memiliki makam wajib hal yang disebutkan rohim itu tempat, tapi yang dimaksudkan yang ditempati rohim yaitu anak. Ini yang visual hadis itu tidak boleh bisa besar. Nah kalau istilah Indonesia silaturahim atau silaturahmi ini adalah untuk mengharap kasih sayang, persatuan, kekompakan,
persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama atau waton sesama negara atau persaudaraan sesama manusia. Itu oleh karena itu di Indonesia itu antara Sunan Gonzalez itu arti walmul tahu aman, agama dengan negara itu adalah sebagai anak kembar dan bisa. Mungkin kalau panjenengan melihat dari Afghanistan itu semua orang Islam juga, tapi bertentangan. Maka karena apa? Karena pemerintah tidak mau beragama, menurut agama yang beragama orang Islam tidak mau secara nasional. Nah kalau kita ada yang nasional juga beragama, yang nasional bukan mau beragama, yang beragama bukan nasional. Nah itu arti walmulku agama dan kerajaan atau pemerintahan itu tahu aman sebagaimana apa namanya itu anak kembar dan tidak bisa. Dan kan dunia. Oleh karena dikatakan semua apapun tidak lepas dari 4 macam. Satu yaitu ilmu ulama. Soalnya ulama warasatul anbiya. Yang kedua adalah adlul umaro. Yang kedua ahli tasbih, yaitu ahli ekonomi. Yang keempat adalah hujat, yaitu bagian keamanan seperti apa tentara, seperti TNI atau Kapolri paman. Ini harus ada 4 di Indonesia kan ada semua. Jadi antara orang ahli agama dengan pemerintah ini bisa saling menghormati atau bekerja sama. Berbeda dengan yang lain seperti Iran, Afghanistan, Mesir dan sebagainya tidak bisa. Jadi cari pembunuhan. Nah kita alhamdulillah begini, kalau begini tidak apa, Indonesia tidak apa. Banyak dari kegiatan di sana orang beragama itu tidak ada masalah. Tapi kalau di luar ada pengajian di pop. Soalnya yaitu yang apa namanya yang beragama tidak nasionalis, yang tidak seperti Indonesia. Oleh karena itu dari pengertian silaturahim ada 2. Kalau disuruh hadis manahab atau rezeki wanita biasa kalian. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya supaya silaturahim menepung dan kerabat, adik, kakak, mbak Yu, satu rohim, satu keluarga. Tapi pengertian silaturahim di dalam orang bahasa Indonesia atau negara Indonesia adalah untuk menciptakan kasih sayang. Rohim itu kan termasuk bahasa yang taruh. Rohim, jadi kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Untuk memberikan persatuan antara ukhuwah Islamnya, ukhuwah makoniyah, ukhuwah basyariyah. Ini di Indonesia juga. Coba kalau di dalam kita bermuasyarah dengan non-muslim, ini peristiwa di Masjid Istiqlal Islam itu ada yang mengatakan itu orang-orang itu musyrik, orang itu kafir, ada apa namanya itu paus, hormati dan sebagainya, masuk masjid tidak boleh paus, boleh. Non muslim itu boleh masuk masjid, bagaimana anak kecil itu boleh masuk masjid. Non muslim itu apa namanya itu di dalam surat Mumtahanah ayat 8 itu non muslim atau non muslim yang tidak mengeluarkan kita atau menunduk kita dari negara kita dan tidak menyakiti kita, ini kita boleh berbuat baik padanya. Oleh karena itu di dalam kitab Tauhid diterangkan non muslim itu sekalipun aman itu boleh, masjid aman dan non muslim boleh. Apa sebabnya? Soalnya nanti pahala daripada soalnya saudara kan tanpa niat. Kalau non muslim sholat dan bisa.
Jadi kalau non muslim itu adalah beramal kepada tetangga, kepada dan lain sebagainya, itu nanti bisa mengurangi siksa selain kufur. Malah mungkin atas berkah daripada dia menjadi orang dermawan, ini nanti dia akhirnya masuk Islam. Sekarang itu banyak orang non muslim masih balik itu Nasoro atau lainnya, ya Buddha, itu memang masuk Islam. Ada batu sujud diselidiki oleh orang non muslim ahli apa namanya, mungkin ahli filsafat atau apa, selidiki itu saya dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab orang yang sujud ya, itu ada darah yang masuk ke apa namanya, ke kepala. Kalau tidak sujud tidak bisa. Oleh karena itu orang yang sujud, orang yang sholat itu apa namanya, tidak mudah ikut akalnya terjaga. Sebab kalau sedang sujud itu adalah ada darah yang masuk kepada kepala atau otak, yang kalau tidak sujud tidak bisa sampai ke karena dia masuk Islam. Tapi banyak yang non Islam. Coba nanti baru saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhamkullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fil din wa lam yukhrijukum an diyarikum anda baru bulan. Jadi tidak, Allah tidak melarang kepada kamu semua ya, pada orang non muslim yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan, menundung kamu dari negaramu, itu anda baru membuat baik pada mereka. Nah, ini dalil dan ya. Pada waktu Abu Lahab, karena dia gembira atas kelahiran Rasulullah SAW, maka dia tiap-tiap hari Senin siksanya itu diringankan atau dihentikan, diistirahatkan. Sebab apa? Sebab hanya merasa gembira atas kelahiran Rasulullah karena masih keluarga. Ini dalilnya, ini alasannya. Wayu sapu tafiru ala qurab layaknya dengan niat. Jadi orang non muslim itu diberi pahala yang memberikan perbuatan baik, jadi sedekah dan sebagainya, yang tidak membukannya kas sedekah dan sedekah. Ini di kitab apa namanya Ustaz jelaskan gitu. Jadi kalau non muslim masuk masjid itu diperbolehkan, itu ada keterangan di Buswal Karim juz 1 halaman 37. Amal kafiru wa wajah bukan lagi basofi pada yakum alaihi muksu bi mutlakon. Jadi bertempat di masjid itu tidak apa-apa. Yang penting menjaga aurat. Nah, dari orang Islam harus menjaga aurat. Bapak dan saudara sekalian, memang ini kira-kira yang perlu kami aturkan ya kepada panjenengan. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah ya Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, akhirnya kita bisa mewujudkan ukhuwah Islamnya, ukhuwah motornya, dan ukhuwah bahasanya. Ya, mari kita membaca surat Al-Asri 4 kali, ya. Kemudian kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya wajib bulan yang suara wajib sampai malaikat yang mengkorupsi akan melamai kami jamil awliya yang sedang lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena itu jangan inna Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين رب يغفر لنا ربنا سبحان سيدنا محمد صلاة عليه وسلم supaya warna sebagai pura Muhammad Allah nasalkan manfaat ilahi afina afana dan asyhadu an la ilaha illallah wa ja'ala uladana wa dzurriyyatana wa jama'atana min ahli al-akhir matlubna fa'amal qarabi ya fatahu alim iftahu lana wa qulubakum hanafi karimna bil ilmi pada menafas di kamar lain amat pada nadama lain Allah hadim orang nasal kami dengan rahmat raja walau macam minggu dengan kandang pada menolak hati dan akan buat perubahan kita kita semua Rasulullah Muhammad banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.